warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Al-Muhajirin, yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dapat syafaat al-uzma dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, pembahasan kita sambung pembahasan bulan yang lalu, harta dalam Al-Quran. Tapi sebelum itu kita lanjutkan, kita membahas sedikit berkaitan dengan Ramadan dan orang yang bertakwa. Al-Quran menyebutkan, tadi ayatnya dibaca imam kita di rakaat yang pertama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sama-sama kita tahu Ramadan, asal katanya romdo. Romdo artinya membakar dan menghanguskan. Pertanyaannya, di Ramadan yang dibakar itu apa? Tergantung orangnya. Ada yang bakar lemak karena dia diet. Ada yang bakar kue karena dia buat nastar. Ada yang bakar sampah, dia tukang kebersihan. Jadi jamaah, yang disebutkan oleh Ramadan adalah membakar dosa-dosa. Jamaah yang mulia, ketika sebuah pisau tertanam di dalam tanah selama 9 tahun, ketika diambil, maka pisau itu pun berkarat. Cara paling efektif menghilangkan karat, bakar dia. Ketika dibakar sampai merah, sekali pukul, langsung karatnya akan hilang. Begitulah manusia dengan dosanya. Salah satu cara membakar, menghilangkan dosa itu dari diri kita adalah Ramadan. Ramadan artinya tadi membakar dan menghanguskan. Maka selesai Ramadan, keinginan kita Idul Fitri. Aid artinya kembali, Fitri artinya suci. Idul Fitri, kembali suci. Habis Ramadan ada satu lagi namanya Syawal. Syawal itu juga bahasa Arab, artinya peningkatan. Ini juga berbeda-beda penafsiran orang. Di bulan Syawal yang meningkat itu apa? Maunya amal ibadah kan? Tapi ada orang tidak. Di bulan Syawal yang meningkat berat badan. Kenapa? Karena asal bertamu ke rumah orang, dikasih kue. Asal bertamu, disuguhkan makanan. Asal bertamu, diberikan sesuatu. Jadi, Syawal artinya peningkatan amal ibadah. Baru Ramadan itu berhasil kalau di sini ada peningkatan. Tapi kalau di sini tak ada peningkatan, berarti Ramadan hanya sekedar aktivitas biasa saja. Orang main sepak bola ada latihan dulu. Kalau latihan selama 2 tahun, tapi main 12-0, berarti yang masalah bukan latihannya, tapi orangnya yang tidak memanfaatkan latihan dengan baik. Dan salah satu tujuan daripada kita berpuasa, Al-Baqarah surat kedua nomor ayat 183, di ujung ayat, la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang yang bertakwa? Tadi peningkatan tadi, besok kalau memang berhasil puasa kita menjadi orang yang bertakwa, akan meningkatlah. Yang mau kita bahas ini, nama suratnya ada di Al-Quran, Ali Imran. Surat yang ketiga, nomor ayat 133, 134. Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ibu-ibu yang bawa HP, coba kita cek Ali Imran surat ketiga ayat 133, ayat 134.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menggapai ampunan Allah. Bersegera itu pertanda cepat atau lambat. Cepat ya. Jadi salah satu yang harus kita segerakan itu adalah taubatan nasuha. Karena taubat itu tak pernah menunggu kita udah siap atau tidak, ajal tetap akan datang. Kita menunggu kita udah bertaubat atau tidak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menggapai ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegera menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi tujuan puasa adalah menjadi orang bertakwa, dan surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang bertakwa? Ayat 134 menjawab itu. Quran mengingatkan kepada kita sifat pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang sanggup berinfak di masa lapang dan di masa sempit. Mana lebih mudah? Berinfak di masa lapang atau sempit? Sama-sama sulit Pak Ustaz. Oke, kita cek ya. Seringkali kita melihat, Bapak Ibu, orang berinfak bakhil atau tidak dari nominal. Padahal yang membuat dia itu pelit adalah presentasi. Contoh, ketika rezeki lagi sempit, seorang bapak penghasilan 2 juta. Dia sanggup berinfak 100.000. Itu sama dengan 5% dari penghasilan. Walaupun sempit, tapi dia sanggup 5%. Ketika rezekinya lapang, 1 bulan 50 juta. Apakah masih sanggup berinfak 5%? Paham ya kan? Kalau tadi waktu 2 juta, dia sanggup 5%. 100.000 dia keluarkan. Tapi ketika 5 juta, 50 juta, apakah sanggup berinfak 5%? 5% itu berapa ya? 2.500.000. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, berarti pertanyaan hipotesanya, mana lebih mudah? Berinfak 100 dari penghasilan 2 juta atau berinfak 2,5 juta dari penghasilan 50 juta? Lebih berat mana? Nah, lebih berat di sini, Bu. Karena kita berpatokan pada angka. Jadi yang membuat tadi orang mengatakan lebih sulit berinfak di masa sempit, tak selamanya. Kenapa? Waktu di sini dia sanggup mengeluarkan ini. Tapi ketika sampai di sini berat mengeluarkan ini. Padahal presentasinya sama-sama 5%. Dan Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, orang yang bertakwa itu sifat pertamanya sanggup berinfak di masa sulit dan senang. Jamaah yang mulia, terkadang kita harus merasakan yang orang rasakan agar empati timbul di hati kita. Kalau kita tak merasakan, cuma menyaksikan, yang datang hanya simpati, kata-kata, rasa kasihan. Kasihan ya melihat dia. Kenapa? Kelaparan. Tapi kalau kita merasakan kelaparan itu seperti yang dia rasakan, maka timbullah empati. Di Ramadan kita dilatih dengan itu. Ketika di bulan Ramadan, orang kaya lapar atau tidak? Rupanya tidak. Di agamanya Protestan. Nah, jadi kalau disebut orang Muslim, orang mukmin yang kaya, dia akan lapar. Kenapa? Karena dia berpuasa. Ketika dia berpuasa lapar, maka timbul empati, bisa merasakan yang orang rasakan. Oh, berarti beginilah yang dirasakan oleh orang susah ketika dia tak punya uang membeli makanan. Maka timbullah empati untuk berbagi. Di bulan Syawal besok, ini yang harus meningkat. Kalau tak ada peningkatan, berarti bulan latihan kita di Ramadan hanya sekedar aktivitas biasa, tidak menemukan hasil apa-apa. Ini nomor 1, berinfak di masa sulit dan di masa senang. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, yang kedua, siapa? Oke, masih tentang infak ya, kita cek dulu. Infak yang paling mantap, Quran menyebutnya di surat Al-Insan. Ibu cek ya, Al-Insan, surat yang ke-76, nomor ayat 8 dan 9.
Nampak sama Ibu? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Quran menyebut mereka memberikan makanan yang dia cintai, yang dia sukai. Siapa sasarannya? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, kepada anak yatim, wa asira, kepada orang yang tertawan. Ini sasarannya. Maksudnya, kalau sesuatu itu masih kita suka, barulah kita kasih ke orang. Jangan kita aja sudah benci dan jijik, baru kita kasih ke orang. Di hari normal, ibu masak jam 8. Selesai masak jam 10. Ibu beri sama tetangga jam 11. Bagus nggak? Enggak, 11 malam. Jadi makna disukai dan dicintai itu, kalau kita masih mau, baru kasih ke orang. Jangan kalau kita udah jijik, baru kasih ke orang. Hampir-hampir basi, baru diberikan. Ada nggak orang model begitu? Nah, tak ada di sini, tempat lain lah. Ayat 9 itu mengenai tentang motif. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi kepadamu karena mengharap ridho Allah. La nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Aku tak berharap balas, aku tak berharap terima kasih. Jadi kalau di hati kita tak berharap balas, di hati ini tak berharap terima kasih, itulah karena Allah yang sesungguhnya. Kalau kita beri hari ini, orang tak berterima kasih, besok kita tak mau lagi mengasih sama dia, berarti kita berharap terima kasih. Ibu paham kan analoginya itu? Jadi suatu saat kita memberi kepada orang, waktu kita beri, dia cueknya minta ampun. Pak, ini ada sembako. Di sini ada beras 10 kilo, ada minyak goreng 2 liter, ada gula 20 kilo. Kenapa? Karena wajah ibu ku tengok pahit, maka ku kasih gula banyak. Misal, kata dia, oh ini doang. Respon orang menerima itu gitu. Ini doang, ibu kaya yang minta ampun sebegini ya pemberian ibu. Kita yang memberi itu sakit gak? Sakit. Besok waktu pembagian dia dapat lagi atau tidak? Kalau tidak, berarti kita berharap terima kasih. Iya, itu yang paling sulit Bapak Ibu. Ketika respon orang buruk, tapi perlakuan kita tidak berbeda, berarti barulah karena Allah. Tapi kalau karena respon orang kita memberi untuk yang kedua, berarti bukan karena Allah, tapi karena respon dari yang kita beri. Paham Ibu analogi itu ya? Ketika kita kasih, kata dia terima kasih ya Bu, mudah-mudahan rezeki Ibu barokah, suami Ibu setia, anak soleh dan soleha, rezeki bertambah-tambah. Karena mendengarkan itu, langsung besok 2 kali lipat. Berarti kita memberi yang kedua itu bukan karena Allah lagi, tapi karena respon dia waktu kita memberi yang pertama. Ibu paham kan? Ibu tersinggung? Alhamdulillah. Jadi jamaah yang mulia, karena Allah di Al-Quran, Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 162. Karena Allah, kul, katakanlah, inna solati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh amal ibadahku, wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, matiku, lillahi ta'ala, salah, lillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala salat subuh, sholli fardhu subuhi, rakaataini, adaan makmuman. Kalau yang tadi beda tuh gitu lah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu lillahi ta'ala, salah itu. Jadi jamaah, apa yang harus meningkat besok? Ketakwaan. Jadi ketakwaan itu bagaimana? Ini ayatnya di Al-Quran tadi, Ali Imran surat yang ketiga ayat 133 134. Ini baru ciri yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Kalau disebut berinfak, ibadah badan atau ibadah harta. Ibadah harta dalam bahasa Arab namanya ibadah maliyah. Maliyah artinya harta benda. Tulisan Ustadz kelihatan Ibu. Mohon maaf ya, tintanya la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu, kurang biaya.
Tapi jangan risau, nanti rekamannya ada dua di sini. Live dua-duanya tuh. Jangan lupa like and share. Oke, jamaah yang mulia, yang kedua, wal kaziminal ghaiz adalah orang-orang yang menahan amarah. Ini ibadah malia, menahan amarah. Kalau disebut menahan amarah, berarti marahnya masih ada atau sudah hilang? Menahan amarah. Masih ada nggak? Mana lebih sulit, menahan amarah atau berinfak? Lebih sulit menahan amarah. Ibu pernah nggak mengasih duit sama orang sambil marah-marah? Pernah lah sama anak. Anak kan orang juga itu. Habis sholat isya, bakso arema lewat depan rumah. Kata anak, mak, minta duit. Kau tadi pagi sekolah duit, pergi MDA duit, tadi mengaji maghrib duit, ini duit lagi. Nah, itu bertanda ibadah maliyah, ibadah harta itu masih lebih mudah daripada menahan amarah. Kata kuncinya Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa sadidu bisur'ah." Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat dan bertinju. Innamas sadidu tamlaku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan amarah ketika dia sedang marah. Itulah orang yang kuat. Dan Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, sebenarnya marahnya ada, cuma dia tahan. Dan di Ramadan kita dilatih menahan amarah. Bagaimana melatihnya Pak Ustadz? Tanggal 28 Ramadan Ibu memasak kambang goyang. Contoh, ketika tepung dimasukkan, air dikasih pewarna, diaduk. Rupanya cucu Ibu lari-lari, kakinya sebelah kiri masuk ke dalam baskom. Ibu marah atau senyum? Marah. Tapi karena sadar sedang puasa, Ibu tahan kan? Pas masuk kakinya ke baskom, Ibu itu marahnya ada atau tidak? Ada, tapi dia tahan. Itu ibadah badan atau ibadah hati, menahan amarah? Nah, itu ibadah badan. Karena di hatinya marah masih ada, cuma badannya yang menahan. Mulutnya dia tahan, matanya pun dia tahan. Tapi yang tak bisa dia tahan, gemetarnya. Gemetar menahan amarah? Bukan. Gemetar menahan kelaparan. Jadi jamaah yang mulia, marah tidak menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah yang baru. Kalau marah menyelesaikan masalah, maka kita buatlah hari marah nasional. Selesai semua masalah. Tapi rupanya tidak. Dan biasanya kalau ada orang marah, selesai marah, maka yang timbul penyesalan. Ada orang ketika marah, barang-barang dilemparnya, piring, bang. Selesai marah, menyesal atau puas? Menyesal. Piring apa kabar? Enggak, piring plastik. Dia pun kalau nengok-nengok piring plastik. Kalau Tupperware tak mau dia dilempar. Mahal kata dia. Jadi menahan amarah itu masuk dalam yang kedua, namanya ibadah badaniyah. Badaniyah artinya ibadah fisik. Yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain. Maaf bahasa Arab. Ini ada lagi Pak yang lain. Oh, Bu sabar ya, pekan depan diganti yang baru. Memaafkan orang lain. Maaf artinya hapuskan bekas luka di hatimu. Jadi kata kuncinya dua. Pertama, hapuskan. Yang kedua, bekas luka. Jadi hapuskan bekas luka di hatimu akibat ucapan dan perbuatanku, itulah artinya maaf. Bukan hanya menyembuhkan luka, tapi bekas lukanya sanggup kita hilangkan, baru disebut namanya maaf. Ada seorang anak, umur 16 tahun, dia rupanya menebang pohon. Waktu menebang pohon, karena pohonnya tak bisa diprediksi, rupanya parang yang tadi kena ke tangan. Karena anak ini keturunan ningrat, maka keluarlah darah merah. Dia terluka, tentu darah merah. Namanya darah biru.
Jadi ketika tangan terluka, itu butuh waktu tidak menyembuhkannya? Betul, dipanggil dokter, dikasih obat, sebulan kemudian sembuh. Luka yang menganga tadi sembuh karena dikasih obat. Pertanyaannya, ada bekasnya nggak? Dalam bahasa Arab itu belum disebut maaf. Karena maaf bukan hanya menyembuhkan hati yang terluka, tapi sanggup menghilangkan bekas yang ada, baru disebut namanya maaf. Dan maaf itu berat Pak Ustadz? Iya. Kalau tadi marah masih ada di dalam, cuma dia tahan. Tapi kalau maaf, di dalam pun tidak ada. Semua sudah plong, semua sudah ikhlas, semua sudah maaf, berarti sanggup menghapuskan bekas luka. Berinfak, hablum minallah atau hablum minannas? Minannas lah kita berinfak sama manusia. Tapi niatnya karena Allah. Menahan amarah, itu lagi-lagi hablun minannas. Maaf, hablun minannas. Makanya wal afina anin nas, mudah memaafkan salah orang lain. Ustaz, besok waktu saya di Idul Fitri minta maaf, bagus? Iya. Yang membuat orang kadang-kadang salah dalam minta maaf adalah takabur, tak mau minta maaf duluan karena usia, karena pengaruh. Masa aku minta maaf duluan sama dia? Aku lebih tua dari dia. Aku kelahiran Desember 74, dia Januari 75. Aku lebih tua. Masa aku minta maaf duluan? Misal. Atau karena ketokohan. Masa aku minta maaf ke tempat dia? Aku orang lama di sini. Dia baru 3 tahun tinggal di sini. Masa kita datang ke rumah dia? Itu takabur, merasa diri besar sehingga tidak mau meminta maaf duluan. Atau karena dendam yang bersarang di dalam hati yang membuat orang susah memaafkan orang lain. Aku sudah memaafkan dia Pak Ustaz, tapi kalau menengok mukanya mau muntah aku. Kenapa? Asal ingat dia, ingat kesalahannya. Asal ingat dia, terbayang masa lalu. Kenapa? 40 tahun yang lalu salah dia 40 tahun. Iya. Apa salah dia sehingga 40 tahun belum bisa dimaafkan? Suamiku diributnya Pak Ustaz. Maka begitu sulit aku memaafkan dia. Jadi jamaah, jadi maaf itu butuh proses, iya. Sama dengan menghilangkan luka dalam fisik itu butuh proses dan butuh masa. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita level ketiga orang bertakwa mudah memaafkan salah orang lain. Kata kuncinya begini. Ustaz nunjuk siapa? Kamera. Meminta maaf duluan tidak membuat kita semakin rendah, tapi memaafkan orang lain itu pertanda hati yang mulia. Itu hadis Nabi? Bukan. Itu dialog di film Kabigusi Kabigam. Ada kata-kata itu. Meminta maaf duluan tak membuat kita rendah, memaafkan orang itu bertanda hati yang mulia. Yang keempat, siapa orang bertakwa? Ini level tertinggi, hablum minan nas, adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin asal katanya hasan. Itu untuk muzakkar, untuk muannas hasanah. Untuk laki-laki tadi hasan. Nama orang kan hasan laki-laki. Kalau perempuan hasanah, maka di depannya nur, nur hasanah, nur cahaya. Kalau nar neraka. Kalau nur nar neraka itu bercahaya, panas itu Bu, menyala. Jadi muhsinin artinya sanggup berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita. Sanggup memberi efek positif kepada orang yang membuat negatif kepada kita. Kalau tadi maaf, saling maaf memaafkan. Saya memaafkan dia, dia memaafkan saya. Itu take and give, memberi dan menerima, biasa. Tapi yang hebat itu, kita sanggup berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita, itu yang luar biasa. Kalau saya baik dengan Bapak, Bapak baik dengan saya, apa yang istimewa? Sama-sama baik. Tapi yang hebat itu, Bapak tetap baik sama si Andi, meskipun si Andi jahat dengan Bapak, itu yang disebut namanya muhsinin. Kalau yang 4 level ini besok di bulan Syawal meningkat, maka kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu itu belum masuk pembahasan, itu baru muqaddimah.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sambung pembahasan kita di bulan yang lalu. Masih tentang harta. Ibu yang mencatat, periksa kembali, sudah 8 yang kita bahas. Yang pertama, Quran menyebutkan tentang harta. Harta nomor 1 adalah perhiasan. Sudah kita bahas kemarin. Nomor 2, harta adalah ujian. Ini juga sudah. Yang ketiga, sumber harta harus dari yang halal. Sudah kita bahas juga. Yang keempat, Quran mengingatkan jangan takabur ketika memiliki harta, karena itu adalah titipan dari Allah. Yang kelima, Quran mengingatkan kita lagi-lagi jangan lalai ibadah karena harato. Yang keenam, masih jangan tinggalkan generasi lemah. Ustadz kok hafal ini? Saya tengok rekamannya tadi sebelum ke sini. Ada rekaman ceramah kita. Yang nomor 7, masih larangan jangan bakhil dengan harta. Kemarin sampai di sini pembahasan kita. Sekarang nomor 8. Ibu yang bawa catatan, kita kaji kembali. Quran mengingatkan masih berkaitan dengan harta. Dalam harta kita ada hak orang lain. Saya ulang, dalam harta kita ada hak orang lain. Nama suratnya di Az-Zariyat, surat yang ke-51, nomor ayat yang ke-19. Oke, ulang ya. Az-Zariyat, surat 51, nomor ayat yang ke-19. Wa fi amwalihim, dalam harta mereka. Mereka itu berarti yang punya harta. Haqqul lisaili wal mahrum, ada hak orang lain. Baik orang tersebut meminta ataupun dia tidak meminta. Mohon maaf kalau bahasanya agak kasar. Orang miskin menurut yang di ayat ini ada yang mau minta. Tapi ada walaupun dia miskin, dia tidak mau minta. Berarti marwah yang paling tinggi yang mana? Yang mau minta atau yang tak mau minta? Yang tidak mau meminta. Yang banyak yang mana? Yang mau meminta. Dan Bapak, Ibu, bagaimanapun kalau bisa kepada anak, jangan meminta-minta. Walaupun kepada anak. Tapi kalau dikasihnya, terimalah dengan berbangga hati. Walaupun tak suka. Kenapa? Karena seringkali respon orang tua dia keluarkan karena kepada anak. Anaknya pulang membawa mukena beserta kain sarung wadimor, tentu sarung kita. Contoh, itu yang dikasihnya sama ibunya, sama tetangganya, rupanya uaknya, adik dari ayahnya, maka dikasihnya juga, bapak dari, abang dari ayahnya, uak namanya. Uang, ini sarung untuk uang, bawa ke masjid. Apa nih? Gajah duduk. Karena aku tengok uang makin lama makin besar. Ini yang cocok untuk uang. Contoh. Jadi jamaah yang mulia, respon ibunya waktu diberikan tadi sama anaknya dari perantauan, apa nih? Kain sarung sama mukena. Ini doang. Rezeki baru gitu, Mak. Coba tengok itu si Salma. Ngerti bukan? Salma yang mana? Yang dari kedua, dia bangga orang tuanya punya anak seperti dia. Sudah didaftarkannya ibunya umroh. Kemarin ku dengar di setornya 2 juta. Tinggal 28 juta lagi, ibunya yang melunasi. Contoh. Jadi jamaah yang mulia, itu membanggakan anak atau melukai perasaannya? Melukai. Jadi kita yang punya anak di perantauan, asal dia datang, udah alhamdulillah. Soal dia bawa apa, itu urusan lain. Tapi seringkali kadang-kadang orang tua atau bahkan orang yang dia cintai itu hanya melihat apa yang dibawa, bukan siapa yang membawa. Tapi yang harus berharga di hati kita adalah siapa orangnya, bukan apa yang dibawanya. Ibu paham kan maksudnya? Alhamdulillah, sulit Pak Ustaz memahami.
Karena udah lapar susah memahami itu. Oke, Bapak dan Ibu-ibu, tadi ada yang minta, ada yang tak mau minta. Jadi marwah yang terjaga itu yang tidak mau meminta. Tapi Bapak Ibu, maksud ayat ini, kalau memberi kepada orang, tanamkanlah dalam hati, aku memberi karena dalam hartaku ada hak dia. Jangan memberi karena kasihan. Kalau memberi karena kasihan, seolah-olah kita di atas, dia di bawah. Kalau memberi karena kasihan, andaikan dia berubah, maka kita akan mengungkit-ungkit jasa di masa lalu. Contoh, kita menengok tetangga hidupnya kasihan. Anaknya sedang sekolah, tahu-tahu datang dia mengeluh, dan mengeluh ke rumah kita. Karena kasihan, wajah memelas, kata-katanya sangat sadis kita dengar, termasuk air matanya mengucur sebelah kanan doang. Contoh, karena kasihan kita bantulah, ini 500 untuk anakmu nanti bisa ikut ujian. Ku ganti bu, atau cuma ganti 400 saja, 100 infak pula sama, karena aku kasihan melihat. Karena dia kasihan, maka itu berpotensi diungkit di masa depan. Andai tetangga ini 10 tahun kemudian hidupnya berubah, gayanya agak songong, membusung dada model begini, timbullah ucapan, kalau bukan karena saya dulu, itu anak tetap bisa ikut ujian. Padahal Bapak Ibu mengungkit dan menyebut-nyebut itu menghilangkan pahala pemberian. Coba kita cek. Nama suratnya Al-Baqarah. Surat yang kedua, nomor ayat 264. Nampak Ibu? Belum? Al-Baqarah surat kedua 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azza. Jangan hilangkan pahala sedekahmu, manni menyebut-nyebut, wal azza menyakiti hati si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu sama dengan orang yang memberi ria, pamer, berharap kepada manusia. Dan sadar atau tidak, memberi karena kasihan itu karena manusianya, bukan karena menyadari dalam hartanya ada hak orang lain. Padahal Quran membuat kepada kita rule of the game, artinya aturan main, bahwa kalau berbagi, jangan karena kasihan, tapi tanamkan dalam hati, aku memberimu karena dalam hartaku ada hakmu. Ini rezeki dari Allah melalui tangan saya. Harus itu niatnya agar tak mengungkit-ungkit di kemudian hari. Dan Bapak dan Ibu-ibu jamaah, ini yang nomor 8. Nomor 9, Quran menyebut harta adalah ibadah. Harta bisa jadi dosa enggak? Bisa. Bisa jadi ibadah? Bisa juga. Quran mengingatkan kepada kita. Nama suratnya At-Taubah. Surat yang ke-9, nomor ayat 103, berkaitan dengan zakat. Khuz min amwalihim, ambillah harta mereka. Harta siapa yang diambil? Entahlah, nanti pencurian tangkap polisi pula gara-gara itu. Maksudnya ayat ini kepada amil zakat, seharusnya amil zakatlah yang menjemput zakat itu. Cuma karena orang-orang di Indonesia baik-baik, amil zakat tak perlu menjemput, orang yang mengantar. Dan dia tak perlu mengantar kepada mustahik, mustahiklah yang menjemput. Gitu kan? Kita memanggil yang berzakat, datang. Kita mengumumkan yang menerima, datang. Yang paling semangat itu yang mana? Waktu diumumkan zakat atau diumumkan gotong royong? Diumumkan yang menerima. Oke, khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, shadaqatan, sebagai zakat. Kalau kita selesai baca Quran, apa kita bilang? Shadaqallahul azim. Apa artinya dong? Maha benar. Kalau maha suci, subhanallah. Saudara, maha benar.
Makanya orang yang ucapannya selalu benar dan membenarkan ucapan Nabi namanya Siddiq. Makanya nama panjangnya Abu Bakar Siddiq. Mohon maaf Bapak Ibu, Abu Bakar itu bukan nama asli, itu gelar. Nama aslinya Abdullah bin Abi Kuhafah. Nama dia Abdullah, nama ayahnya Abi Kuhafah. Abu artinya ayah, Bakar, bikir artinya gadis. Abu Bakar, begini, 11 istri Nabi, semua Nabi nikahi dalam keadaan janda kecuali Aisyah yang Nabi nikahi gadis. Aisyah ini punya ayah namanya Abdullah bin Abi Kuhafah. Karena cuma dia yang Nabi nikahi dalam keadaan gadis, maka dibuatlah gelar ayahnya Abu Bakar, ayah dari seorang gadis yang Nabi nikahi. Karena dia orang pertama yang membenarkan cerita Isra Mi'raj, maka dibuat di ujung nama As-Siddiq. Jadi kalau orang bilang itu Abu Bakar bukan nama asli, betul. Sama dengan Muhammad, Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Namanya di Facebook Abu Jahal. Maksudnya nama panggilan terkenalnya Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya bongak. Abu Jahal, artinya Jahal artinya bodoh. Dia punya besti namanya Abu Lahab. Abu Lahab juga nama aslinya Abdul Uzza. Abu artinya ayah, Lahab wajahnya merah karena sering marah mendengarkan dakwah. Jadi Lahab artinya marah, wajahnya merah karena sering marah. Jadi kalau suami ibu sering marah namanya emosi namanya. Jadi jamaah yang mulia, tadi sodako ya artinya benar. Apa maksudnya Pak Ustaz? Sedekah dalam bahasa kita, sodakoh dalam bahasa Arab artinya memberi kepada orang yang benar, berarti sasarannya tepat sasaran dengan cara yang benar, berakhlakul karimah, dari sumber yang benar, halalan, thayyibah, dengan motif niat yang benar karena Allah, baru disebut namanya sodako. Ada orang memang caranya betul berakhlak, ya sumbernya halalan thayyibah dari usaha dia, tapi tujuannya biar besok dia dicoblos. Itu disebut sodako atau tidak? Tidak. Yang rusak yang mana? Niatnya bukan karena sodako, tapi supaya orang besok memilih dia. Kenapa? Karena timbul PSU, pemungutan suara ulang. Contoh. Jadi jamaah yang mulia, jadi ayat ini tadi mengajarkan ambillah harta mereka sebagai zakat. Apa gunanya? Tutohiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dua. Pertama, membersihkan harta. Kenapa disebut membersihkan harta? Karena di sana ada hak orang lain. Ayat yang ini tadi. Dalam harta kita ada hak orang lain, maka kita bersihkanlah dengan zakat. Tutohiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan harta dan untuk membersihkan jiwa. Karena di hati manusia ada penyakit yang berkaitan dengan harta. Contohnya, nih, bakhil. Bakhil, itu penyakit atau tidak? Penyakit. Menurut survei, di dunia ini tidak ada orang yang suka dengan orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tak suka sama orang pelit. Iya, itu real. Ibu lah kalau ditanya, ibu suka menantu yang royal atau yang pelit? Royal. Ingin suami yang royal atau pelit? Royal. Ibu sendiri royal atau pelit? Itu susah menjawab itu, Ustaz. Jadi jamaah yang mulia, biasanya bakhil berkawan akrab dengan tomak.
Tomak itu juga penyakit berkaitan dengan harta. Tomak bahasa Arab, bahasa kitanya rakus. Kita cek ya hurufnya. Tomak, to ada lubangnya, mim ada juga, ain ada juga. Artinya tidak mau dia keluar, dia simpan semua. Ya serius Pak. Dan Bapak dan iya itu dalam bahasa Arab tomak itu lah. Huruf to tak ada tempat keluarnya itu. Mim juga tak ada tempat keluar. Ini juga tak ada tempat keluar. Coba kita cek. Kalau dal ada tempat keluar nggak? Ada. Roh. Nah, coba tomak itu nggak ada tempat keluar. Jadi jamaah yang mulia dan tomak bakhil ada kawan akrabnya satu lagi adalah mengeluh. Bahasa Qur'annya wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Di Al-Qur'an An-Nisa surat keempat ayat 37. Menyembunyikan nikmat karunia dari Allah. Jadi selalu mengeluh dan mengeluh sehingga orang merasa bersalah kalau meminta sama dia. Contoh, Ustadz Andi pulang kampung naik mobil Alphard. Amin ya Allah. Insya Allah. Sudah punya sawit 800 hektar. Amin ya Allah. Kalau pulang kampung, wajarlah keponakan minta uang jajan kan? Wajarlah. Sepupu juga minta uang, wajar. Tapi sebelum mereka minta, tentu mereka nanya kabar dulu kan? Paman, apa kabar? Sehat. Bagaimana di Pekanbaru? Susah sekarang Pak. Kenapa? Ini mobil ini udah 3 bulan tak bayar surat. Rumah sedang direnovasi, dananya kurang. Anak sedang sekolah, biaya pendidikan mahal. Kalau saya sudah mengeluh seperti itu, apakah mereka masih tega minta uang jajan? Begitulah sifat orang yang tamak, orang yang bakhil, suka mengeluh. Coba perhatikan, kawan-kawan ibu yang suka mengeluh, rata-rata itu tamak dan pelit. Dan itu biasanya kalau ada acara, yang pertama dia siapkan kantong plastik. Nanti mana tahu ada yang mau dibawa pulang. Dia rupanya Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Ada nggak kawan yang mau gitu? Jaga jarak berarti dulu. Karena pelit itu bisa menular atau tidak? Bisa, itu penyakit, bisa menular, bisa berjangkit. Bisa menular. Mohon maaf, dia dulu orangnya sangat royal, suka berbagi, berkawan dengan orang yang pelit, dia pelitnya 17 setan. Na'udzubillah. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat ini mengajarkan kita harta adalah ibadah. Makanya dihilangkan dua tadi, membersihkan harta dan membersihkan hati. Dan potensi pelit itu ada sama kita semua potensinya. Agama yang memberikan kita panduan, agama yang memberikan kepada kita arahan untuk bisa memperturutkan tamak dan bakhil atau melawan sifat itu. Dari jamaah yang mulia, supaya bisa sifat itu ditahan, itu tadi, dalam harta kita ada hak orang lain. Supaya sifat itu bisa hilang, kita meyakini ketika berbagi, Allah akan menambah. Hal-hal sedemikian itulah yang membuat penyakit itu akan hilang. Oke, next, nomor 10. Ini berapa Pak Ustadz? 17. Oke, nomor 10. Jamaah yang mulia, Quran mengingatkan, jangan lalai akhirat. Kalau ini kan jangan lalai ibadah. Kalau ini jangan lalai akhirat karena harta. Nama suratnya At-Takasur. Surat 102 ayat 1 dan ayat 2. Alhaakumut takasur. Takasur asal katanya kasir. Ibu, kalau saya bilang kasir, apa yang terbayang sama Ibu? Ya, pegang duit ya. Kasir artinya banyak. Ya banyak. Ini juga ada nama anggota dewan namanya kasir. Karena kenapa? Suaranya banyak, maka jadi dia. Oke, jadi kasir artinya banyak. Kalau takasur, dua orang yang saling memperbanyak. Jadi kasir artinya banyak.
Kalau takasur, dua orang yang saling memperbanyak. Bahasa kitanya beradu kemewahan siapa yang lebih hebat. Dan beradu ini, Bapak Ibu, itu rupanya sudah dimulai dari sejak kecil. Apa kata tiga orang anak? Bapakku tentara. Datang deh. Bapakku PLN. Datang yang ini. Bapakku Satpol PP. Itu saling beradu siapa yang lebih hebat. Sampai tua, rupanya sifat ini dibawa manusia. Ah, masa iya Pak Ustadz? Iya. Apakah itu bawaan lahir? Tidak. Karena tadi ada orang yang ngomong bapakku ini, maka kita pun bapakku ini. Datang orang lagi, bapakku begini. Tapi jarang orang membanggakan ibuku begini gitu. Selalu bapakku, bapakku, dan bapakku. Takasur artinya saling beradu siapa yang lebih hebat. Dan sadar atau tidak, Bapak Ibu, itu sering sekali terjadi sama orang dekat, bukan sama orang jauh. Contoh, kalau kita tamat SMA, kumpul lagi dengan kawan, namanya reuni. Karena yang ngumpul perempuan, reuni. Kalau laki-laki, reuda. Reuni. Itu yang ditanya tidak jauh-jauh tentang harta dan anak. Mohon maaf. Bagaimanapun cara bertanyanya, apapun pertanyaannya, itu ujungnya yang dua itu. Sekarang di mana kerja? Itu harta. Anaknya sekarang bagaimana? Selalu masalah itu yang ditanya. Maka berapa banyak orang berbohong untuk menutupi yang dua ini. Handphone yang paling keren namanya iPhone. Itu mau dirental orang 2 hari untuk buka bersama. Ya, mohon maaf Bapak Ibu jangan tersinggung. Kenapa? Karena tidak tahan tadi orang beradu ini, dia juga tak ada yang mau diandalkan. Akhirnya gayanya macam istri wakil bupati, tapi utangnya di mana-mana. Itu namanya gaya elit ekonomi. Kenapa? Takasur. Sama tetangga, itu orang dekat kan? Bisa saling beradu nggak? Bisa. Kalau dia punya motor, saya juga harus ada. Bahkan saking pamernya menunjukkan kepunyaan pada orang lain, suatu saat dia beli lemari jati harga 18 juta. Diantar supirnya jam 9 malam. Disuruhnya pulang. Besok antar, karena tetangga udah tidur semuanya. Kapan gua antar? Besok jam 4 sore. Waktu tetangga lagi banyak ngumpul di pos ronda, antarlah. Kau jangan langsung datang, kau pura-pura nanya alamat dulu. Di mana rumah Ibu Asmawati? Mungkin dia mengatakan mustahil itu. Ada nggak yang begitu? Ada apa yang baru sama dia orang lain harus tahu. Akhirnya besoknya datang dia. Ini ongkosnya bagaimana? Ku bayar 2 kali lipat, kau kembali. Besok angkat antar lagi. Datang di jam 4, nanya di pos ronda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Rumah Ibu Asmawati mana? Kata yang di sana, kan tadi malam kau udah datang. Rupanya tetangga ngintip dia di balik gorden. Lemari jadi. Ya, itu maksudnya takasur, saling beradu siapa yang lebih mewah. Karena saling beradu itulah maka terjadi al-hakum. Al-hakum artinya telah membuat mulalai dari akhirat. Kenapa? Takasur, saling bermewah-mewah di antaramu. Hatta zurtumul, setelah masuk kubur lah baru tahu apa makna dari kemewahan. Dan meninggal dunia baru sadar dengan kemewahan yang ada. Bapak, Ibu, takdir artinya ukuran. Ingat ya, takdir artinya ukuran. Ukuran umur kita dengan orang sama atau beda? Beda. Ukuran rezeki, jangan samakan diri dengan orang lain agar membuat hati ini bisa damai. Kalau kita mau menyamakan rezeki kita dengan orang, prestasi anak kita dengan tetangga, di situ tak bisa berdamai dengan keadaan, ujung-ujungnya suuzon dengan takdir Allah. Maka jamaah yang mulia, ingat ya, takdir artinya tadi adalah ukuran. Ukuran kita berbeda-beda. Ukuran sandal saja beda, ya Bu ya. Ukuran celana beda, apalagi ukuran rezeki. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Maka ada orang Jawa mengarang lagu, wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Mohon maaf, saya tak hafal bahasanya. Oke, besok nomor 11 sampai 17 kita bahas hari Kamis yang akan datang.
Saya di sini setiap Kamis. Jadi kalau hari Kamis datang ibu. Hari yang lain datang juga lah. Jangan pula aku Kamis doang datang. Hari Senin enggak lah hari ini. Jangan. Kita hadir di sini sholat subuh berjamaah, beriktikaf, nanti kita sholat isra. Waktunya namanya suruh. Sholatnya namanya isra. Jangan pula ibu usolli sunnatas suruh, bukan usolli sunnatal isra. Rakaat ini langsung lillahi ta'ala. Jadi jamaah yang mulia, Ustaz berdoa dulu, Bapak Ibu mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.